Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rijali, saya mahasiswa Ekonomi Syariah di YIN Palangkaraya. Adapun video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Ajahara. Nah, pada video kali ini aku akan menceritakan sedikit tentang beberapa teori konspirasi yang berkaitan dengan isu-isu terkenal di dunia dan memiliki latar belakang ekonomi dan juga motif perang dagang. Karena ini hanya sebuah teori konspirasi atau teori persekongkolan aja, jadi aku nggak nuntut kalian untuk percaya 100% apa yang ada di video ini, karena aku hanya sekedar memberikan informasi. Jadi tergantung dari persepsi kalian masing-masing, because you will have your own thoughts, believe it or not, you decide. Langsung saja, nomor 1. Menguak konspirasi jahat WHO dan Amerika Serikat melalui pandemi virus flu burung H5N1. Pada tahun 2005 sampai 2009, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Siti Farida Supari membuat garah WHO atau World Health Organization dan juga Amerika Serikat. Ia menguak teori konspirasi WHO dan juga Amerika Serikat sebagai pengembang senjata biologis avian influenza atau virus flu burung H5N1. Maka setelah virus itu menyebar ke beberapa belahan dunia dan ditetapkan sebagai pandemi, maka perusahaan-perusahaan dari negara maju mulai memproduksi vaksin dan menjual ke beberapa negara berkembang dengan harga yang sangat tinggi. Fadila mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul It's Time for the World to Change atau Saatnya Dunia Berubah, tangan Tuhan di balik virus flu burung. Melalui konspirasi tersebut disebutkan bahwa negara adik kuasa dan organisasi kesehatan dunia dianggap mencari kesempatan dalam kesempitan melalui penyebaran virus flu burung. Bahkan, edisi perdana dari buku tersebut telah dicetak sebanyak 1000 eksemplar dalam bahasa lokal maupun bahasa internasional bahasa Inggris. Jadi totalnya sekitar 2000 buku. Kejadian tersebut menyebabkan gerah terkhusus kepada negara Amerika Serikat. Bahkan, negara Amerika Serikat menjanjikan untuk memberikan imbalan peralatan militer, senjata berat, dan tank kepada pemerintah Indonesia, asalkan bersedia menarik buku karya Fadila Supari. Perlawanan Menteri Kesehatan Fadila dimulai saat terjadinya kasus tewas pada virus flu burung yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2005. Maka melalui keberanian Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, majalah The Economist London menempatkan beliau sebagai salah satu tokoh revolusi dan pendobrak dalam penyelamat dunia terhadap pandemi virus flu burung. Isu-isu yang lagi happening saat ini yakni adanya virus corona atau dikenal dengan SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Kenapa 19 atau 19? Karena terjadi pada tahun 2019 silam. Media lokal dan media internasional bahkan menjadikannya sebagai headline news yang menggambarkan kepanikan dunia saat ini. Bagaimana tidak, data per 11 April 2020 saat aku membuat video ini, tepatnya di portal informasi di covid19.co.id, terdapat 213 negara dan kawasan yang terinfeksi, serta 1.610.909 kasus terkonfirmasi dan 99.690 kasus kematian di dunia. Sedangkan di Indonesia terdapat 3.842 kasus terkonfirmasi dan juga 327 kasus kematian. Sampai pada Kamis 12 Maret 2020, Direktur Jenderal WHO atau World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus menetapkan kasus ini sebagai pandemi global atau wabah dunia. Novel coronavirus atau virus corona pertama kali diidentifikasi di negara Tiongkok, tepatnya di Provinsi Hubei, Kota Wuhan, pada tanggal 17 November 2019. Nah, sejak awal munculnya virus corona jenis baru ini, maka semakin banyak orang yang berspekulasi mengenai siapa dan bagaimana awal tersebarnya virus ini. Ada yang beranggapan ini merupakan sebuah kejadian yang natural atau alamiah, namun di sisi lain ada yang beranggapan ini merupakan kejadian yang disengaja dan virus corona jenis baru merupakan hasil rekayasa genetika dan rentetan dari senjata biologis yang dimiliki oleh suatu negara untuk menghancurkan negara tertentu, bahkan bermotif ekonomi dan juga perang dagang. Negara ini langsung dialamatkan kepada musuh terbesar dari Tiongkok, yakni negara Amerika Serikat. Pernyataan awal pada salah satu teori konspirasi ini diperkuat oleh mantan pejabat intelijen militer dan spesialis ahli terorisme Amerika Serikat Philip Garaldi. Dia menyatakan bahwa virus corona jenis baru ini tidaklah terbentuk secara alami melalui mutasi, melainkan diproduksi pada sebuah laboratorium.
Dalam pernyataannya, yang diterbitkan di Strategic Culture Foundation, dia mencurigai negara Amerika Serikat dan negara Israel terlibat dalam produksi virus ini. Salah satu statement dari pengamat militer dan pertahanan bahwa informasi yang menyebutkan virus corona berasal dari laboratorium Wuhan sangatlah aneh. Kenapa begitu? Karena sampel lengkap mengenai virus hanya dimiliki oleh laboratorium di Amerika Serikat, tepatnya di Biolab Military USA di Port Detrick, Maryland. Sebagai satu-satunya laboratorium yang mempunyai sampel virus hidup dengan 5 jenis gen, dan itu sangat memungkinkan terciptanya sebuah virus baru, sedangkan di laboratorium Wuhan sangat mustahil karena hanya memiliki satu sampel jenis virus. Keterangan ini diperkuat melalui artikel yang ditulis oleh Daniel Lishi, seorang ahli penyakit menular di Universitas Georgetown di Washington, bahwa manusia yang pertama kali terinfeksi virus corona bukanlah di Wuhan, melainkan di tempat lain. Yang pasti bukan di pasar siput sebagaimana media banyak memberitakan. Meski sebagian besar kasus terinfeksi punya historis dengan pasar siput di Wuhan, tapi itu menunjukkan bahwa penyebaran virus pertama kali bahkan terjadi sebelum bulan Desember 2019. Dan masuk akal jika kita bayangkan bahwa skenario pertama kali ialah seseorang yang membawa virus masuk ke pasar siput dan bukan sebaliknya. Dilihat dari sisi konspirasi, kejadian itu bertepatan saat acara World Military Games yang diadakan di negara Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan, pada tanggal 18 sampai 27 Oktober 2019. Dalam pernyataannya pada pertengahan bulan Maret 2020, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, menuding virus corona di Wuhan sebagai bentuk kiriman dari militer Amerika Serikat. Menurutnya, dugaan awal penyebaran virus pasien nol COVID-19 yang berjumlah 5 orang adalah warga Amerika Serikat yang berada di Cina. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa varietas genom virus yang menyerang negara Cina berbeda dengan kejadian yang terjadi di negara Iran dan juga Italia. Nah, melalui hal ini, banyak para pakar dan pemerhati intelijen beranggapan bahwa virus corona jenis baru merupakan bagian dari rentetan senjata biologis dengan bermotif ekonomi dan juga perang dagang. Seperti yang kita tahu bahwa awal dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini bermula sejak tanggal 22 Maret 2018 silam, saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif dan bea masuk sebesar 50 miliar untuk barang-barang Tiongkok. Nah, sebagai pembalasan, negara Tiongkok pun menetapkan bea masuk pada lebih dari 128 produk Amerika Serikat. Maka, melalui beberapa teori konspirasi tersebut, kasus virus corona jenis baru ini dianggap sebagai bagian dari rentetan perang dagang. Itu dia teori konspirasi yang berkaitan dengan dua pandemi global yang dalam kaitannya di bidang ekonomi dan juga kelanjutan dari perang dagang. Mungkin sampai di sini. Thank you for watching. Bye-bye.